Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami yang mana kelompok kami beranggotakan: yang pertama saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Deza Dwi Indriani sebagai pemateri pertama, yang ketiga Debbie Yuswanti Putri sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Novita Hasibuan sebagai pemateri ketiga. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang populasi. Adapun pembagian atau poin-poin yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu yang pertama tentang populasi lokal, yang kedua kecepatan atau kepadatan populasi, yang ketiga pola penyebaran individu, yang keempat susunan individu, yang kelima masa hidup, yang keenam kurva kehidupan, dan yang terakhir alokasi sumber kehidupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, masuklah kita kepada pembacaan materi oleh teman-teman sebagai pemateri. Selanjutnya pembacaan materi pertama, 2, dan 3 kepada teman-teman, saya persilahkan. Baiklah, masuk kepada materi kita yang pertama, yaitunya populasi lokal. Populasi lokal merupakan unit dasar dalam proses evolusi, yang mana pertukaran gena terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, sehingga terjadi struktur gena yang khusus untuk kelompok tersebut, dan akan berbeda dengan struktur gena populasi lokal lainnya, meski untuk spesies yang sama. Yang kedua, yaitunya kerabatan atau kepadatan populasi, yang mana kepadatan ini dapat dinyatakan dalam jumlah individu persatuan luas atau dapat pula dinyatakan dalam biomasa persatuan luas, yang mana apabila populasi tersebut dibentuk oleh individu-individu dengan ukuran berbeda. Ada kecambah, ada anakan, ada tumbuhan dewasa, serta tumbuhan tua. Selanjutnya yaitu pola penyebaran individu. Penyebaran adalah pola tata ruang individu yang satu relatif terdapat yang lainnya dalam populasi. Penyebaran atau distribusi individu dalam suatu populasi bisa bermacam-macam, yang mana pada umumnya memperlihatkan 3 pola penyebaran, yaitu penyebaran secara acak, penyebaran merata, dan penyebaran kelompok. D. Susunan individu. Tiap individu dalam populasi memiliki sifat-sifat tersendiri dalam laju kelahiran, kelompok umur, dan rata-rata masa hidup. Susunan individu dalam populasi dapat dikaji berdasarkan skala waktu yang meliputi kelahiran, kematian, laju reproduksi, dan juga masa hidup atau umur. Masa hidup. Ada 5 karakteristik masa hidup tumbuhan, dan masing-masing karakteristik ini berhubungan dengan bentuk hidupnya, yaitu pertama, tumbuhan anual, tumbuhan bianual, herbaceous perennial, subfrutescent scrub, dan woody perennial. Selanjutnya F. Kurva kehidupan. Jika kita mengamati individu-individu dalam populasi dari mulai lahir sampai mati, maka kita dapat menggambarkannya dalam 3 tipe kurva berdasarkan tiap pertambahan umur. Tipe 1, populasi sedikit mati pada masa muda dan sebaliknya banyak mati pada saat dewasa dengan masa hidup yang pendek. Tipe 2, populasi memiliki kematian yang konstan pada semua tingkat umur. Tipe 3, populasi memiliki kematian yang tinggi pada masa muda. Selanjutnya G. Alokasi sumber-sumber kehidupan. Spesies tumbuhan memiliki pola alokasi sumber-sumber kehidupan yang membuatnya tetap bertahan dari kepunahan. Pola-pola ini telah dihasilkan dan diperhalus melalui seleksi alam. Pola alokasi sumber-sumber dari tiap spesies sebagian ditentukan oleh nisenya. Organisme memiliki sejumlah energi dan waktu yang terbatas untuk melengkapi siklus hidupnya. Waktunya sendiri tidak dialokasikan, tetapi penting dalam perolehan energi fotosintetik dan dalam pemanfaatan energi untuk pemeliharaan. Sekian untuk penampilan diskusi kami pada hari ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.